Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Eh, wah ramai juga nih. Ada yang di jalan, ada yang di kantor, ada yang di rumah ya, macam-macam ya. Malam, Pak. Malam. Oke, kita hari ini masuk ke pertemuan 11 ya. Eh, harusnya masuk ke pertemuan 12, tapi saya ngutang satu pertemuan. Nanti metodenya sama kayak pertemuan 10 aja. Saya record, kemudian nanti teman-teman nyaksiin dari sana rekamannya. Di pertengahan rekaman nanti akan saya, berikan pertanyaan, nanti teman-teman tinggal komen aja di videonya, apa, mengenai pertanyaan yang saya ajukan itu sebagai bagian dari absensi, apa, bentar, absensi dari, kalian mengikuti perkuliahan, 1 minggu itu yang apa, yang minggu ke-11 harusnya, ganti minggu ke-11. Oke, berikutnya saya mau share screen dulu. Oke. Nah, ini kita masuk ke pertemuan 11, kita bicara tentang penerapan TIK dalam, pembangunan. Bentar saya cek, oh udah record ya. Penerapan TIK dalam pembangunan. Ini kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, bicara tentang Millennium Development Goals gitu ya. Dan di materi-materi ini dan berikutnya, lumayan, bisa, mungkin, sedikit menginspirasi teman-teman gitu ya. Nanti kalau misalkan Anda mau riset atau mau skripsi gitu, kira-kira apa, judul atau case study yang sesuai dengan, apa, minat Anda itu, jadi terbuka luas gitu, nggak sebatas hanya membuat sistem inventory gitu ya, sistem penjualan atau yang sejenisnya yang memang tiap tahun atau tiap semester gitu ya, kakak kelas Anda udah buat hal yang serupa gitu ya. Karena kuncinya Anda mendapatkan nilai maksimal untuk, skripsi ataupun, riset gitu ya, ataupun karya akhir, itu adalah originalitas. Originalitas bukan hanya sebatas karya Anda ini original gitu ya, apa, karya Anda sendiri gitu, nggak nyontek dari orang lain, atau nggak jiplak dari orang lain, atau nggak dibuatin orang lain gitu ya. Tapi juga dari sisi judul gitu ya, judul Anda belum pernah dibawain sebelumnya di Sistemik Indonesia. Jadi clue-nya gitu, teman-teman kalau mau dapat nilai maksimal di skripsi, atau di riset gitu, di kampus manapun gitu, buat sesuatu yang baru, belum pernah dibuat sama orang, Anda buat, nanti, itu akan jadi, apa, eee, nilainya akan lebih maksimal gitu ya. Boleh jadi begitu Anda paparkan, boleh jadi nanti, kemungkinan besar, yang uji juga nggak paham gitu ya, atau yang uji baru pertama kali ngelihat. Nah, itu yang menarik gitu ya, kalau 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 itu Anda bisa berikan, maka, dipastikan nilai Anda maksimal, gitu. Pengalaman saya di S1, S2, saya memberikan, 1 judul-judul yang baru dan memang belum pernah ada di karya-karya sebelumnya, dan itu, nilai saya selalu maksimal. Bahkan saya presentasi pun waktu S1 dan S2, saya ngelihat, dosen pengujinya juga nggak gitu paham dengan, skripsi yang saya, bawakan gitu, atau dengan tesis yang saya kerjakan. Jadi mau diolah kayak gimana gitu, kita bisa ngelesnya gampang gitu ya. Bahkan ekstrimnya itu kita bisa ngibulin dosen pembimbing gitu ya, karena dia juga nggak paham gitu. Oke, ini masuk ke penerapan TIK dalam pembangunan, jenis-jenis intervensinya. Jadi TIK itu di pemerintahan, bukan sekedar dia bikin sistem informasi, pelayanan pajak dengan cepat, dan efisien gitu ya, atau bukan sekedar bikin, apa, pengurusan paspor di imigrasi
menjadi lebih cepat gitu ya, lebih lebih efisien. Kalau hanya sebatas itu, layanan TIK yang diberikan oleh pemerintahan, maka, eee, yang dirasakan nggak menyentuh lapisan, semua masyarakat ya. Karena kita sama-sama tahu Anda, yang bayar pajak kendaraan, mau itu motor atau mobil adalah orang-orang yang ada di klaster menengah ke atas. Kemudian orang-orang yang mengakses, imigrasi adalah klaster menengah ke atas. Sementara klaster menengah ke bawahnya ini bagaimana? Klaster menengahnya ke bawahnya ini apa yang harus di-serve oleh pemerintah, apa yang harus dilayani oleh pemerintah, supaya dia bisa terayomi, supaya dia bisa, terangkat ya. Saya, pas di topik ini, berkaitan dengan yang rame-rame kemarin, masalah tunawisma yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, eee, jadi keinget gitu ya. Oke, jadi, apa yang bisa di-serve oleh pemerintah? Eee, terus, eee, kalau memang, nggak ada layanannya, terus kasihan dong dia. Eee, bahkan ada di sebuah negara gitu ya, di negara itu menjamin menjamin masyarakatnya, menjamin penduduknya itu bisa mendapatkan penghasilan perharinya. Jadi ada batasan minimalnya jadi. Di negara itu, 1 hari setiap warga negara, berhak mendapatkan penghasilan sekian dolar, katakanlah $10. Maka kalau memang dia nggak bisa dapetin $10 di hari itu, maka pemerintah wajib memberikan insentif ke dia sebanyak $10. Itu harusnya menjadi tanggung jawab negara nih. Di Indonesia juga sama gitu ya. Eee, apa fakir miskin dan anak terlantar itu kan dipelihara oleh negara. Nah, itu harusnya diejawantahkan tuh ke dalam realisasi dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Jadi pelayanan itu bukan cuma sekedar menyentuh lapisan menengah ke atas saja, tapi harus menyentuh lapisan menengah ke bawah. Bagaimana kita memberikan, pemerintah bisa memberikan layanan tersebut, maka ada jenis-jenis intervensinya. Ada intervensi yang langsung, ada juga intervensi yang nggak langsung. Kalau intervensi langsung itu hubungannya langsung ke layanan masyarakat. Jadi menyentuh langsung ke masyarakat, tapi kalau yang nggak langsung, dia hanya sebagai, support aja, hanya sebagai pendukung aja, sistem informasinya tersebut. Tapi dia bisa menyentuh, segala lapisan, masyarakat. Oke, lebih lanjut nanti ada contoh-contohnya, gitu. Nah ini, target dari MDG gitu ya, Millennium Development Goals, saya nyari target yang baru cuman nggak dapet-dapet, yang ketemunya yang tahun 2005. Cuma saya rasa saya baca target-targetnya itu isunya masih sama gitu ya. Isunya adalah TIK pengentasan kemiskinan gitu. Gimana caranya semua orang atau semua masyarakat bisa, mendapatkan hidup yang layak, nggak kelaparan lagi gitu ya. Kemudian dia keluar dari klaster-klaster yang memang, eee, klaster yang menggolongkan dia sebagai masyarakat, miskin gitu ya. Target pertama itu menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah $1 dulu di tahun 2005, masih banyak orang yang, pendapatannya di bawah $1 gitu ya. Bahkan di hari ini pun gitu, boleh jadi ada beberapa saudara-saudara kita yang nggak beruntung juga gitu ya. Dia punya pendapatannya di bawah $1 gitu. Kalau saya sering nonton TV gitu, banyak yang menyajikan itu gitu ya. Atau, sekarang udah banyak medianya ada Instagram, ada TikTok gitu ya. Dan banyak yang naikin konten-konten seperti itu. Dia dapat, penghasilannya di bawah $1 per hari. Kalau $1 15.000 berarti dia di bawah 15.000. Sementara, untuk hidup layak di suatu kota, di Jakarta katakanlah, nominalnya nggak cukup 15.000 gitu ya, bahkan lebih dari itu, dan berkali-kali lipat dari itu. Target keduanya adalah menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya dalam kurun waktu tahun 90 tahun 2005. Nah, ini proporsi penduduk yang, menderita kelaparan
mungkin dari masyarakat Indonesia masih ada nih beberapa, walaupun jumlahnya nggak sebanyak di tahun itu, jumlahnya nggak sebanyak di tahun 90 sampai 2005, atau mungkin kenyataannya sekarang lebih buruk, gitu ya. Perlu ada data-data yang valid juga untuk menentukan ini. Nah, ini hubungan TIK dan perekonomian gitu. Ini saya capture Korea gitu. Ini Korea nih zaman dulu. Korea di tahun 80-an. Korea di tahun 80-an dia masih tertinggal gitu. Orang nggak ada yang ngelirik ke Korea. Orang nggak ada yang ngelihat ke Korea. Bahkan di tahun 90-an di era-eranya Samsung pertama kali muncul gitu ya, itu masyarakat Korea nggak mau tuh make produknya Samsung gitu ya. Dia semacam wah ini nggak branded banget itu, nggak nge-branding, nggak nge-touch si masyarakat Koreanya untuk menggunakan Samsung gitu. Tapi kenyataannya saat ini seperti ini gitu. Bahkan merek seperti Samsung itu sudah head to head dengan merek kelas dunia ya, dengan Apple di beberapa negara. Dia terlihat memang bersaing sangat kompetitif ya antara Samsung dan Apple, kedua kedua brand tersebut. Bahkan ada di beberapa negara dia sampai masuk ke ranah pengadilan karena berkaitan dengan sengketa usaha dan segala macamnya. Nah, ini juga Korea juga. Nah, di Korea itu bukan hanya bisa nge-branding ekonominya dia gitu, tapi dia bisa nge-branding culture-nya dia. Dia bisa nge-branding budayanya dia gitu ya. Sekarang udah real lah contohnya di Indonesia gitu ya. Restoran Korea mana yang pertama buka gitu ya, nggak dibanjiri sama orang. Gitu ada restoran Korea, orang-orang pada datang. Gitu ada pameran berkaitan dengan Korea, orang-orang pada ngumpul gitu. Bahkan eh, nggak menutup kemungkinan gitu ya, Anda atau saya gitu kalau ditanya kira-kira negara mana yang akan Anda kunjungi kalau misalkan Anda diberikan kesempatan untuk liburan gitu, vacation. Ya salah satunya mungkin Korea, karena eee, sudah masuk ke branding-nya kepala kita gitu ya. Korea is eee, idola baru ya selain negara-negara barat, selain negara-negara western gitu. Dan dia bisa menge-branding culture-nya dia, budayanya dia sampai semua orang mindset-nya begitu baik ya tentang Korea. Dan nggak hanya itu aja gitu, di sosial media bukan satu 2 kali gitu ya, yang berkaitan dengan Korea itu jadi booming. Dulu ada namanya Gangnam Style gitu ya, joget ala Gangnam Style, dan sekarang juga berkembang gitu, dan sesuatu yang muncul baru dari Korea itu jadi satu, trend center ya di dunia, bukan hanya di Indonesia aja. Bahkan masyarakat-masyarakat western sekarang ada beberapa atau mungkin sudah mulai menggandrungi nih, culture-nya si Korea ini. Nah, ini kalau Anda, pernah berkunjung pasti tahu nih, negara ini. Ada yang tahu negaranya? Oh, ada tulisannya, Singapore River. Ini dulu kayak gini nih Singapore River. Dia bisa, nge-breakout, negaranya gitu, eee, menjadi negara yang maju seperti sekarang. Bahkan kita, kalah bersaing ya ketimbang Singapura. Dari sisi dwelling time atau handling barang di pelabuhan itu kita kalah jauh ketimbang Singapura gitu. Singapura bisa bisa selesai tepat waktu gitu atau mungkin prosesnya lebih cepat kalau kita butuh berhari-hari. Dan itu menyebabkan juga harga barang jadi lebih, fantastis di Indonesia. Karena apa? Karena biaya untuk, mengeluarkan barang dari peti kemas sampai keluar gitu di pelabuhan itu takes time gitu ya. Bisa jadi 1 hari atau lebih dari 1 hari. Kalau lebih dari 1 hari impact-nya gimana? Impact-nya adalah, maka cost-nya akan bertambah gitu ya. Anda barang nginep di pelabuhan pasti dikenakan charge.
charge untuk biaya penyimpanan barang, storage dan segala macam. Ini yang di Singapura, ini juga sama Kelakui. Dan ini juga menjadi satu kawasan yang apa, tujuan destinasi yang apa, lumayan menarik ya. Di sepanjang sungai ini ada restoran-restoran gitu ya. Bahkan kalau menjelang tengah malam itu banyak orang-orang western yang gelar gelar pesta di sini nih. Kalau pagi ini cocok kalau misalkan Anda suka lari pagi tuh enak di sini. Dan ini Singapura gitu ya, dia bisa mengembangkan teknologinya untuk memberikan pelayanan yang maksimal buat stakeholders-nya, mau itu masyarakat lokalnya, masyarakat yang berkunjung ke sana, atau memang masyarakat yang bekerja di sana. Jadi salah satu destinasi wisata yang memang cukup menarik. Nah, terus kaitannya apa nih dengan masyarakat miskin gitu ya? Kalau di sini kan kita udah lihat nih, dulu kawasan kumuh gitu ya, sini kawasan kumuh, masyarakat masyarakat miskinnya kemana nih? Ya digusur nih, kalau modelnya kayak gini. Cuma harusnya diberdayakan nih, apa, masyarakat miskinnya. Kalau kalau di Jakarta udah mulai berkembang tuh, apa ya namanya, apartemen khusus untuk masyarakat menengah ke bawah gitu, dengan subsidi dari pemerintah. Itu juga salah satu cara memberdayakan atau mengangkat perekonomian dari masyarakat yang kelasnya menengah ke bawah. Nah, salah satu cara yang lain adalah bagaimana caranya kita meng-endorse mereka untuk tumbuh sebagai suatu kekuatan baru. Kekuatan baru ini kita sama-sama tahu ya, kalau kita bicara tentang ekonomi dunia, maka banyak yang bicara tentang ekonomi makro gitu ya. Ekonomi yang apa, menengah ke atas, atau mungkin kita bicara apa, pasar modal dan segala macam. Tapi apakah masyarakat menengah ke bawah ini bisa menjangkau pasar modal? Kan nggak mungkin juga. Maka yang harus ditumbuhkan adalah ekonomi mikronya. Kita harus apa, pemerintah harus bisa menciptakan UKM-UKM baru tuh, bisnis-bisnis skala rumahan gitu ya, yang bisa dimanfaatkan kemudian menjadi satu kekuatan baru. Kalau kalau di Cina itu banyak sektor-sektor apa, usaha-usaha rumahan itu dia production gitu, begitu dia dapat project, dia bisa melayani customer-nya sebagaimana dia sebagai perusahaan yang besar gitu ya. Bahkan kalau Anda pesan barang dari Cina tuh, begitu Anda lihat apa, pabriknya di Cina, ternyata pabriknya dia bikin bikin barangnya di garasi rumahnya gitu. Cuma yang production itu bukan cuma satu rumah, tapi satu kelurahan gitu ya. Satu kelurahan, semua orang di rumah itu, tiap rumah itu produksi barang yang sama. Jadi begitu si sales director-nya itu dapat project gitu, dilempar ke UKM-nya itu, nanti UKM-nya yang kerja. UKM-nya yang memproduksi barang. Jadi bukan pabriknya gitu, bukan skala pabrik gitu. Mungkin keluarnya dia nawarin ke kita gitu ya, ada platformnya gitu, ada apa, ada PT-nya gitu. Tapi kalau kita ngelihat apa, dalemannya ternyata ya diproduksinya di apa, di garasi-garasi rumah. Dan itu jumlahnya nggak satu. Jadi begitu satu kelurahan produksi yang sama, ya sama kayak pabrik jatuhnya. Tapi dengan begitu, semua orang yang ada di satu kelurahan itu jadi punya pekerjaan, jadi punya penghasilan gitu ya. Kalau mereka semua punya pekerjaan, punya penghasilan gitu ya, yang tetap tiap bulannya, maka ekonomi akan jalan. Dia akan membelanjakan uangnya, dia akan jajan gitu ya, dia akan beli makanan gitu, dia akan beli baju. Dengan gitu maka ekonomi akan muter tuh di skala mikronya. Jadi banyak menarik uang dari luar gitu, tapi transaksinya di dalam negeri. Kalau kalau kita selama ini beda gitu ya. Kita apa, minjem uang di luar gitu, tapi belanjanya di luar juga gitu. Kita minjem uang di luar,
eh, berapa ribu triliun gitu, tapi kita beli beli bahan bakunya di luar. Kita bangun jalan, beli besinya dari luar, beli betonnya dari luar gitu. Jadi begitu begitu ada aktivitas ekonomi gitu, ada pembangunan, tapi masyarakat bawahnya nggak kebangun, nggak ikut ketarik gitu. Bahkan di beberapa kota tenaga kerjanya bukan tenaga kerja lokal, tenaga kerjanya dari luar juga. Gitu. Kita minjem dari luar, disyaratkan mungkin tenaga kerjanya dari negara tersebut atau bahan bakunya dari negara tersebut. Yang terjadi apa? Duitnya nggak muter. Karena nggak muter karena uangnya nggak masuk ke masyarakat. Tapi kalau uangnya masuk ke masyarakat, maka masyarakat akan membelanjakannya lagi tuh untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan begitu maka ekonominya akan muter, uangnya akan muter gitu ya. Harus dilakukan memperbaiki efisiensi operasi bisnis internal dan eksternal. Makanya perlu dilihat potensinya di setiap daerah. Kalau daerah itu ngelihat, wah ini banyak pengangguran nih di apa warganya dia, di masyarakatnya dia, maka potensi ekonominya apa gitu ya. Kalau misalkan di sana sudah ada skala bisnisnya, misalkan terkenal di daerah tersebut punya kerajinan apa tembikar gitu ya, atau kerajinan apa, dari tanah liat gitu ya. Maka apa yang harus dilakukan nih untuk memperbaiki efisiensi operasi, bisnis internal dan eksternalnya dia. Dari sisi bisnis internalnya apa yang harus diperbaiki? Apakah proses bisnisnya terlalu lama gitu ya? Apakah, perlu, apa, suntikan modal gitu ya? Dan dari eksternal juga harus diperbaiki gitu. Nggak cukup dari internalnya aja, dari sisi pemasarannya harus diperbaiki. Kalau skalanya selama ini hanya dia ngejual begitu dia bikin tembikar, dia bikin apa, kerajinan dari tanah liat, dia jual di depan rumahnya, maka pemerintah harus mikirin tuh gimana caranya tembikar atau kerajinan tanah liatnya itu bisa dibeli di daerah lain. Atau malah bisa dibeli oleh, orang apa, negara lain gitu ya. Kita melakukan ekspor ke sana, dan itu malah lebih baik gitu ya. Kedua, menyediakan akses pasar global dan nasional yang baru. Nah itu tadi, harus punya akses nih. Jadi udah ada udah ada usahanya nih di masyarakat, kerajinan tangan gitu, maka, pemerintah harus mikirin gimana caranya memasarkan produknya dia, produk orang tersebut, produk masyarakat tersebut, untuk bisa dikonsumsi atau dibeli oleh daerah lain. Untuk bisa dibeli atau dikonsumsi oleh negara lain, maka perlu ada aksesnya nih. Gimana saya mau beli nih, saya, dari Jakarta mau beli produk tersebut gimana caranya? Gimana caranya supaya saya bisa membeli produk tersebut secara mudah dan cepat dan gampang. Kemudian kalau kita udah menciptakan, pasar global dan nasional yang baru, maka volume permintaan akan semakin tinggi gitu ya. Kalau volume volume permintaan tinggi, maka tadinya, yang gelar usaha itu mungkin hanya 7, 10 rumah gitu ya, dengan permintaan tinggi maka akan lebih luas lagi, bisa satu kelurahan, bisa satu kecamatan gitu ya. Kalau itu terjadi, maka, secara nggak langsung pemerintah sudah, menciptakan lapangan kerja tuh. Jadi dia nggak perlu pusing-pusing lagi tuh, apa, mikirin pendapatan warganya gitu ya. Karena kalau misalkan di daerah tersebut, pendapatannya minim gitu, maka yang terjadi adalah, mereka akan coba migrasi keluar. Eee, Kayak petani gitu, dia, apa, bercocok tanam, tapi begitu apa, mau nanam, dia susah pendanaan gitu. Dia mau beli bibit, dia mau beli, pupuk, dia mau beli pestisida gitu, harganya mahal. Yang terjadi apa? Karena dia nggak sanggup untuk, bayar biaya di awal, akhirnya dia minjem ke tengkulak. Nanti begitu dia minjem ke tengkulak dengan perjanjian, kalau, panen, barangnya dijual ke tengkulak harusnya. Jadi nggak boleh ke tempat lain, model tengkulak gitu. Jadi begitu panen, harusnya harganya itu apa, 10.000 gitu. Begitu masuk ke tengkulak nggak 10.000, bisa jadi seperempatnya 2.500. Sementara proses produksinya, biaya di awalnya begitu tinggi.
maka yang terjadi adalah kesejahteraannya nggak nambah. Semakin hari semakin gitu terus gitu, belum lagi ada resiko dia, gagal panen, maka yang terjadi, mau nggak mau akhirnya dia, berhenti jadi petani, dia berhenti jadi nelayan gitu ya. Maka yang terjadi dia bisa jadi keluar dari, kota tersebut. Dia nyari kerja di, tempat lain. Pindahlah ke kota-kota besar, ke Jakarta, ke Surabaya, ke Medan, ke manapun gitu ya. Yang dirasa memang, eee, cari uangnya lebih mudah gitu ketimbang di kota tersebut. Maka, muncullah urbanisasi besar-besaran. Masalah nggak urbanisasi besar-besaran? Nggak ada masalah sebenarnya. Asalkan orang yang melakukan urbanisasi itu dia punya keahlian, dia punya, punya skill gitu ya, dia punya, ijazah yang memang bisa, dijual, bisa menjadi nilai tawarnya dia, di kota tersebut gitu. Tapi kalau dia nggak punya apa-apa, modal nekat aja gitu, begitu datang, nggak dapat kerjaan, kemudian dia butuh butuh hidup gitu ya, dia butuh uang, akhirnya terjadi apa? Dia melakukan tindak kriminalitas. Makanya jadi, ekonomi itu berkaitan dengan, tindak kriminalitas nih. Jadi kayak sekarang nih, orang lagi banyak yang susah nih, pasti tingkat kriminalitasnya semakin naik, karena ada demand gitu ya. Anda pun atau saya pun akan berlaku hal yang serupa gitu, kalau saya nggak bisa beli makanan, ya mau gimana lagi, mungkin seperti itu jadinya gitu ya. Kemudian memperbaiki manajemen inventory, inventory-nya diperbaiki, sistem pengirimannya gimana gitu. Kalau dia mau jual ke kota lain, cara ngirimnya gimana? Cara distribusinya gimana? Metodenya seperti apa gitu ya. Yang berikutnya adalah mengurangi pemborosan dan akibatnya meningkatkan keuntungan. Jadi, eee, tadinya mungkin, dia production hanya, satu rumah gitu ya, dia beli bahan bakunya sendiri. Dengan adanya mass production gitu ya, produksinya besar skalanya, maka dia bisa beli bahan baku secara bersama-sama. Kalau dia bisa beli bahan baku bersama-sama gitu, beli part-nya besar, pasti harganya lebih murah. Dan itu bisa menurunkan ongkos produksinya. Kalau dia bisa menurunkan ongkos produksinya, maka yang pasti keuntungannya akan naik, meningkat. Kemudian pertumbuhan industri dan sektor swasta yang didukung TIK dalam, beberapa kasus telah berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan. Nanti ada contoh-contohnya nih, pertumbuhan TIK, berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Masyarakat miskin adalah golongan yang mendapat keuntungan paling kecil dari jenis pembangunan. Jadi, majunya TIK itu sebenarnya memang, nggak kejangkau nih masyarakat menengah ke bawah kalau pemerintahnya nggak mikirin gimana caranya, meng-endorse itu untuk menjadi, upaya meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Jadi seperti itu. Pemerintah perlu mengatasi masalah kemiskinan secara langsung ya. Memahami kemiskinan, miskinan tuh macam-macam ya. Ya ini kira-kira kriterianya seperti ini lah, pendapatannya kurang gitu ya, kurang akses terhadap lapangan kerja, ya nggak? Mungkin banyak saudara-saudara kita yang memang, dia tergolong miskin, tapi bukan karena dia nggak bisa kerja gitu ya, dia bisa kerja, dia punya skill, tapi akses ke lapangan kerjanya nggak ada, ya. Jadi ada gap gitu. Sekarang nih gap gitu. Dulu sebelum pandemi, di tempat saya banyak lowongan gitu, tapi nyari orang yang tepat tuh susah, ya. Mungkin di sisi orang pencari kerja juga sama ya. Dia punya skill, dia punya kemampuan, tapi nyari perusahaan yang butuh skill-nya dia susah. Jadi antara demand, kebutuhan dan, destinasinya ini nggak match. Maka perlu ada, pemerintah hadir di situ untuk menjembatani gitu ya, antara bisnis sektor dengan, citizen sektor, antara masyarakat dengan, bisnisnya gitu. Dia harus menjembatani nih, supaya kebutuhan dari bisnis bisa terpenuhi dan juga kebutuhan dari masyarakat akan pendapatan bisa terpenuhi. Nah, gitu. Yang berikutnya tidak memiliki akses terhadap pelayanan, nggak ada pelayanannya, kredit, lahan yang tadi saya bilang tuh,
petani itu mau nabung, mau bercocok tanam gitu, begitu dia mau nanam susah. Karena apa? Dananya nggak ada. Yang terjadi adalah ya udah muncullah itu tengkulak-tengkulak, rentenir gitu ya. Nelayan juga sama, begitu dia melaut dia nggak punya kapal gitu, akhirnya dia minjem kapal ke tengkulak. Perjanjiannya begitu dia balik melaut, hasil ikannya harus dijual ke tengkulak. Masalahnya adalah begitu dia jual hasil ikannya itu nggak sesuai dengan harga jual di pasaran. Harganya jauh di bawah gitu ya. Akhirnya ya yang dia dapat minim gitu. Dan selamanya dia akan melakukan hal itu karena nggak mampu beli kapal. Dia nggak mampu beli bahan bakar gitu ya. Maka perekonomiannya gitu-gitu aja. Dia melaut, dia bertani hanya sekedar untuk makan sehari-hari aja. Untuk sektor pendidikan mungkin nggak bisa terpenuhi. Akhirnya apa? Kalau ini terjadi, maka ini akan menurun gitu ya. Kemiskinan ini akan menurun. Tadinya bapak sama ibunya petani gitu, anaknya juga sama. Karena apa? Dia nggak dapat kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Tadinya bapak ibunya nelayan, dia juga nelayan juga gitu. Akhirnya akhirnya itu akan turun menurun, itu terus menerus gitu ya. Yang jadi masalah adalah kalau misalkan lahannya udah habis, dia mau jadi apa? Dia nggak bisa berkembang. Karena salah satu kunci orang keluar dari kemiskinan, salah satunya adalah pendidikan. Kalau dia sudah punya pendidikan, maka dia punya peluang untuk keluar dari kemiskinan. Biasa lapar gitu ya, nggak memiliki akses pendidikan dasar yang tadi saya bilang, atau pelayanan kesehatan. Eee, Masalahnya adalah ada orang bisa sekolah gitu, ada orang bisa mendapatkan pendidikan, anak-anak mendapatkan pendidikan, tapi gizinya kurang. Ini jadi isu juga gitu ya, begitu begitu dia sekolah karena gizinya kurang, akhirnya kemampuan berpikirnya kecil gitu. Akhirnya, dia tumbuh sebagai anak yang biasa aja atau mungkin bisa dikatakan nggak pintar gitu ya. Karena apa? Karena kurang asupan gizi gitu. Kayak kayak apa, orang yang camp untuk apa, apa pemain-pemain bola tuh, dia bukan cuma dilatih fisiknya aja, dia bukan cuma dilatih skill-nya aja, tapi dipenuhi tuh asupan gizinya gitu ya. Tiap hari, harus makan ini, berapa banyak, berapa gram gitu ya, harus minum susu, harus minum apa gitu. Biar apa? Biar, kondisinya prima gitu ya. Sama juga orang anak-anak kecil itu, nggak cukup hanya dibelikan, pelajaran aja di sekolah gitu ya. Dikasih les tambahan gitu ya, sampai, dia sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, atau sampai jam 9 malam dia full gitu, tapi asupan gizinya nggak diperbaiki. Maka yang terjadi adalah ya anaknya biasa-biasa aja jadinya. Walaupun dia udah kursus, dia udah les gitu ya, sampai sampai pusing kepalanya, akhirnya yang terjadi ya kemampuan otaknya, kemampuan berpikirnya, terbatas. Makanya jadi bukan cuma, pendidikan dasarnya juga, tapi, apa, kebutuhan akan gizinya, faktor kesehatannya juga perlu diperbaiki. Kemudian harapan hidup yang rendah gitu ya, karena memang tingkat kemiskinan, kemudian ibunya begitu hamil, kurang gizi, akhirnya anaknya juga kurang gizi. Begitu lahir gitu, jadi anaknya punya kelainan. Apakah dia keterbelakangan mental gitu atau ada cacatnya. Karena apa? Karena waktu waktu ibunya hamil, eee ibunya kekurangan gizi gitu, dan anaknya juga pasti kekurangan gizi. Meningkatnya kerawanan akan bencana alam dan konflik gitu ya. Kalau misalkan ya tadi kalau dia nggak punya pendapatan, ya udah, dia akan ngelakuin apa aja gitu. Bahkan ada orang dari salah satu kota gitu, terbiasa tuh dimanfaatkan gitu. Jadi ada ada apa, kasus tertentu gitu dan ini orang-orang ini dimanfaatkan karena dia butuh uang, akhirnya dia mau disuruh melakukan apa aja gitu ya. Nah ini salah satu contohnya adalah Treatment Hunza, Hunza ini ada di Pakistan. Jadi masyarakat di Hunza ini adalah
penenun ya, dia tiap hari dia tenun hasil kerajinan tangan, kemudian selama selama itu dia ngejualnya ya itu, ngejualnya di depan rumahnya gitu ya, di balai apa, di kelurahannya gitu, dan nggak pernah keluar gitu. Tapi Pakistan memberikan solusi baru nih, dia bikin Tripnet Hunza. Jadi, semacam e-commerce gitu yang, menyajikan produk-produk yang, dihasilkan oleh si, daerah Hunza itu. Hasilnya apa? Hasilnya begitu dia masukin, ke sistem informasi ini, maka penjualannya meningkat gitu, konsumsinya bukan hanya, di lokal itu aja, tapi di luar daerahnya juga, eee eee, banyak yang mesen gitu ya. Atau yang ini nih, Nrega. Nrega ini ada di daerah India, di Pradesh gitu ya. Ini situs lowongan pekerjaan, gitu ya. Jadi di India itu menjamin masyarakatnya punya pekerjaan gitu ya. Entah itu dari sektor swasta atau, dari manapun gitu. Kalau Anda apa, pernah ke Malaysia atau ke Singapura gitu, begitu turun di bandaranya tuh banyak tuh, janitornya itu ada orang India gitu ya, apa, tukang bersih-bersihnya, office boy-nya itu orang-orang India di bandara. Dan bukan nggak mungkin itu ada peran serta, pemerintah India di situ untuk memberikan, pekerjaan bagi masyarakatnya yang memang membutuhkan gitu ya. Di Nrega ini, memungkinkan setiap orang punya profilnya masing-masing. Jadi, Anda misalnya atau saya gitu, saya punya background apa nih, pendidikan saya, skill saya apa di sini. Maka akan di-record nih di Nrega ini, jadi begitu ada kebutuhan akan, bisnis, akan kebutuhan kebutuhan sumber daya manusia gitu, maka itu akan di-forward ke saya. Kalau misalkan hari ini saya dipecat gitu, dipecat hari ini, maka sistem ini akan mendetek nih, kalau hari ini saya jobless, besok saya jobless gitu, nggak punya kerjaan. Maka si Nrega ini akan nge-push informasi kepada saya, tentang lowongan pekerjaan, sampai saya bisa mendapatkan pekerjaan baru lagi. Dan bukan cuma itu aja, jadi ini juga, menyimpan history dari, pengalaman saya bekerja gitu ya. Ini juga, menjaga attitude dari setiap warganya nih dalam bekerja. Misalkan, ada si A gitu bekerja, begitu bekerja berapa bulan ternyata dia, menggelapkan, uang perusahaan nih. Nah, nanti di sini ada notifikasinya nih bahwa orang tersebut pernah melakukan itu. Nah, kalau itu terjadi, boleh jadi nanti, dari sektor bisnis akan, pikir 2 kali tuh buat narik orang tersebut. Jadi, ini menguntungkan, dua belah pihak nih, antara masyarakatnya dan juga dari sektor bisnisnya. Kalau ini e-Kupol nih, pasar online, jadi, e-commerce tapi khusus untuk hasil bumi. Jadi, ya itu solusi buat petani nih. Kalau ini di-combine dengan pendanaan di awal katakanlah, "Oke petani, Anda kalau mau mau nanam gitu ya, Anda bisa, minjem di saya nih, sekian puluh juta," katakanlah. Tapi nanti begitu jual, Anda masuk di e-Kupol. E-Kupol itu, situs online yang bisa, memberikan, kesempatan Anda untuk memasarkan hasil tani Anda. Nanti tinggal perjanjiannya gimana nih, dari hasil pinjaman tersebut gitu. Tapi jangan terlalu besar juga nih, nggak akan beda jauh nih antara, pemerintah dengan tengkulak nih. Harusnya memang pemerintah memberikan insentif, gitu. Ini jenis intervensi langsung. Kalau ini juga jenis intervensi langsung. Ini jenis intervensi langsung. Kemudian ada NRAP, ini di Vietnam. NRAP ini, untuk membantu ilmuwan itu, untuk melakukan research. Jadi, research tentang, yang berhubungan dengan pertanian. Jadi kayak lab pertanian. Jadi di sini juga memberikan informasi kepada para petani itu mengenai bibit-bibit yang, unggul atau, tips dan triknya supaya bisa, panen dengan
hasil yang maksimal gitu ya, seperti itu. Yang kedua adalah dari sisi pendidikan. Dari sisi pendidikan, negara juga, eee, berkewajiban nih memberikan pendidikan, gratis harusnya ya. Kayak di Jakarta udah alhamdulillah nih, gratis SD, SMP, SMA gitu ya, nggak perlu bayar. Bahkan, ada insentifnya juga untuk masyarakat yang memang, tergolong nggak mampu, dia dapat insentif nih per 3 bulan ya, bantuan langsung. Itu uangnya itu bisa dibeliin, perlengkapan sekolah atau bisa dibeliin makanan-makanan yang berguna gitu ya. Dia bisa beli susu, bisa beli keju gitu ya, bisa beli makanan-makanan yang bergizi. Dan itu juga memastikan yang tadi saya bilang gitu, masyarakat nggak cuma dapat pendidikan aja, tapi asupan gizinya tuh bagus. Jadi begitu dia di sekolah, kemampuan berpikirnya baik gitu. Nah ini contohnya di India, open schooling buat anak-anak yang nggak mampu. Nah mungkin ini jadi solusi juga buat di Indonesia ya, karena banyak daerah-daerah di Indonesia yang memang, fasilitasnya minim gitu ya, sekolahnya nggak ada mungkin di beberapa tempat nggak punya sekolah, yang menyebabkan kalau anak tersebut mau sekolah dia harus, nyebrang kampung gitu. Jadi pernah ada, cerita real, di suatu daerah di Indonesia gitu, ada anak-anaknya kalau dia mau sekolah SD gitu ya, dia harus, ke kampung sebelahnya. Masalahnya adalah ke kampung sebelahnya itu ditempuh nggak 1, 2 jam, tapi ditempuh dengan waktu 12 jam. Yang terjadi adalah, anaknya itu ya udah, begitu dia sekolah, hari Minggu itu dia udah berangkat tuh. Hari Minggu pagi dia udah berangkat ke sekolahnya, nyampenya besoknya. Dan begitu dia selesai, hari Senin itu selesai sekolah, dia nggak pulang, dia stay di sekolahnya. Dan perjalanannya antara kampungnya dia ke, kampung sebelah tempat sekolahnya itu, luar biasa ya, naik turun gunung gitu ya. Bahkan ada yang, menyeberangi, sungai-sungai yang, lumayan ekstrim juga ya. Kita udah banyak lihat foto-foto yang, luar biasa. Jadi sampai se-ekstrim itu gitu. Jadi kalau misalkan, infrastrukturnya ready gitu di Indonesia, ya kenapa enggak kita bikin seperti ini. Ini ada virtual university, eee, buat, di negara persemakmuran nih, negara-negaranya bekas jajahannya sorry, bekas jajahannya Inggris tuh, banyak memanfaatkan, sistem informasi ini. Ini di Kepulauan Solomon gitu ya. Sistem informasi yang memungkinkan orang bisa belajar, secara online. Jadi kan ini udah exercise nih, Dignas dan Dikti ini udah exercise. Pembelajaran online itu modelnya kayak gimana? Harusnya dengan ini harus ada kelanjutannya nih. Kalau pandeminya berakhir, maka ini bisa jadi salah satu solusi gitu ya. Tinggal, infrastrukturnya di daerahnya ini yang dipersiapkan gitu ya. Eee, Nanti biar bisa ketemu, biar bisa match gitu ya. Jadi orang yang punya pendidikan di Indonesia akan lebih banyak lagi. Jadi di Filipina namanya Iswela gitu ya, dia meng-grab orang-orang yang mungkin orang-orang yang memang, di pertengahan jalan, eee, putus sekolahnya. Jadi anak-anak muda yang memang putus sekolah karena nggak mampu, di-grab sama Iswela ini, dan dia bisa ikut, sekolah paket lanjutan. Jadi kalau di kita ada, paket kejar A, B, dan C, dan seterusnya. Nah ini bicara tentang TIK dan, kesejahteraan gender gitu. Contoh-contohnya banyak nih. Isunya dulu adalah, eee wanita mendapatkan kesempatan yang memang, nomor 2 ya ketimbang pria. Di Indonesia, punya isu yang sama dulu. Kalau sekarang mungkin, udah not issue lagi ya, di Indonesia bahkan, anggota parlemen di Indonesia
itu diwajibkan tuh ada sekian persennya harus wanita. Isu gendernya ini. Nah, ini yang pernah saya cerita Grameen Village Phone gitu ya, dikasih ke semua warga di desa tersebut gitu ya, di Bangladesh. Kemudian setelah itu dia udah terbiasa menggunakan handphone, akhirnya selanjutnya yang dilakukan apa? Buka koperasi. Akhirnya dari koperasi itu si warga Bangladesh yang ada di kota tersebut bisa melakukan pinjaman untuk dia bertani, untuk dia nelayan. Akhirnya ekonominya muter. Di sini ada Salam Wanita dia ada di Malaysia untuk homemakers gitu. Jadi ibu-ibu yang tiap hari di rumah dimanfaatin nih untuk tenaganya nih bisa melakukan pekerjaan kerajinan tangan dan segala macam menggunakan aplikasi homemakers. Kalau ini untuk research, Center for Women Research atau CENWR di Sri Lanka ini untuk wanita yang melakukan riset dalam segala hal. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Nggak ada? Oke, nanti yang satu pertemuannya, kalau emang saya udah jadi tapingnya, akan saya posting, tapi durasinya akan saya panjangin. Gitu ya. Mudah-mudahan minggu ini saya udah bisa rilis, jadi kita nggak ketinggalan. Jadi minggu depan kita udah masuk ke minggu ke-13. 13, 14, tinggal 3 pertemuan lagi jadinya. Kita bisa selesaikan kuliah ini di semester ini. Gitu ya, di era pandemi. Oke, ada yang mau didiskusikan? Ada? Jangan lupa nanti kalau saya bikin taping, Anda wajib menjawab pertanyaan di pertengahan kuliah. Memastikan Anda sebagai absensi lah, pengganti absensi. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.